سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وذي الشفاعة العظيم قائد الغر المحجلين وعلى آله وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحابه وشهدائه وعلمائه العاملين وأوليائه المتقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya. Maka dari itu akan kami bacakan keringkasan-keringkasan manaqib atau riwayat hidup para sultan-sultan Banjar yang telah berjasa terhadap agama Islam di tanah bumi Banjar yang kita cintai ini. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-1. Sultan Banjar pertama dalam pemerintahan Kesultanan Banjar yaitu Sultan Nursyah. Selagi waktu kecil nama beliau Pangeran Samudra. Setelah dewasa bergelar Sunan Batu Habang. Setelah menjadi Sultan Banjar bergelar Sultan Suryansah atau Suryanullah. Setelah tua bergelar Penembahan Batu Habang. Sultan Suryansah anak dari Ibu Ratu Galuh binti Maharaja Sukarama bin Raja Sukar Sungsang. Dari nasab ayah Sultan Suryansah bin Pangeran Jaya Menteri bin Pangeran Begawan bin Raja Sukar Sungsang. Jadi kedua orang tuanya menikah masih sepupu sekali. Sultan Suryansah mempunyai dua orang istri yaitu Ratu Siti Nur Saadah binti Pangeran Sukarama atau Pangeran Syekh Abdul Qadir Danau Salak bin Pangeran Surya Alam gelar Sunan Serabut, menikah dengan anak Sunan Giri bernama Nyai Siluluhur bin Raja Sukar Sungsang. Jadi Sultan Suryansah dengan istrinya sepupu dua kali. Istri kedua Nyai Nur Hayati binti Labai Lamiyah anak Raja Dayak Manyan. Sultan Suryansah mempunyai lima orang anak yaitu Sultan Rahmatullah Queen Banjarmasin, Pangeran Tibarau, Raja Riam Kiwa Riam Kanan, Pangeran Tengah, Raja Amandit Kandangan, Pangeran Sirapanji, Raja di Dusun Dayak Bukit Babaris Kalimantan Tengah. Ratu Putri Mayang Sari dirajakan di daerah Dayak Barito Kalimantan Tengah. Sultan Suryansah memerintah di Kesultanan Banjar pada tahun 1527 sampai dengan 1544 Masehi. Sultan Suryansah Sultan Banjar pertama yang sebelumnya adalah Kerajaan Banjar. Kalau dihitung dari raja-raja Banjar, Sultan Suryansah adalah raja ke-8 dari Kerajaan Banjar, karena di atas beliau ada 7 raja yang memerintah di Kerajaan Banjar sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar. Sultan Suryansah pemerintahan beliau atau istana beliau di Muara Kuin Banjarmasin. Sultan Suryansah wafat pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 951 Hijriah bertepatan 3 Juni 1544 Masehi, dimakamkan di Kuin Banjarmasin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar kedua. Sultan Rahmatullah pusat pemerintahan di Istana Muara Kuin Banjarmasin. Sultan Rahmatullah selaku lagi kecil bergelar Raden Rahmat, setelah menjadi sultan bergelar Sultan Rahmatullah, dan setelah tuanya bergelar Penembahan Batu Putih. Sultan Rahmatullah mempunyai 2 orang istri, satu Ratu Mubdiah atau Ratu Aning binti Pangeran Said Sundo Aji dari Tanah Tidung, 2 Ratu Siti Maisarah binti Khatib Mahmud atau Khatib Ma'bud. Sultan Rahmatullah mempunyai 3 orang anak, satu Sultan Hidayatullah Queen, 2 Pangeran Demang, 3 Pangeran Zakaria atau Pangeran Syuhud. Sultan Rahmatullah memerintah di Kesultanan Banjar di Muara Kuin Banjarmasin pada tahun sekitar 1545 sampai dengan 1570 Masehi. Sultan Rahmatullah Sultan Banjar kedua atau Raja Banjar ke-9. Di zaman Sultan Suryansah ayah Sultan Rahmatullah, hubungan dengan Sultan Kesultanan Demak, Sultan Banjar selalu mengirim utusan ke Kesultanan Demak sebagai penghormatan atas bantuan Sultan Demak untuk berdirinya Kesultanan Banjar. Di zaman Sultan Rahmatullah, hubungan dengan Sultan Demak beralih ke Sultanan Pajang karena Kesultanan Demak wafat dan berdiri Kesultanan Pajang pengganti Kesultanan Demak.
Sultan Rahmatullah wafat pada hari Ahad 14 Sya'ban 977 Hijriah bertepatan 22 Januari 1570 Masehi, dimakamkan di Guin Banjarmasin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ketiga, Sultan Hidayatullah, pusat pemerintahan Istana Guin Banjarmasin dengan gelar Sultan Hidayatullah Ki Angga Dipa. Ketika masih belajar di Kesultanan Pajang bergelar Pangeran Mangkubumi. Pada saat itu Mangkubumi Kesultanan Banjar wafat, digantikan oleh beliau dan bergelar Penembahan Batu Hirang di waktu tuanya. Sultan Hidayatullah mempunyai istri 3 orang. Satu Nyai Putri binti Khatib Banun atau kepala suku Dayak Biaju, 2 Putri Nur Alam atau anak Sultan Pajang, 3 Putri Bagus. Sultan Hidayatullah mempunyai anak 4 orang. 1 Sultan Musta'in Billah, 2 Ratu Bagus atau Sultan Aminullah atau Raden Agbagus Mangkubumi, 3 Pangeran Rangga Kusuma atau Raja Dayak Raja Sukadana, 4 Putri Kelarang Sari bersuamikan Raja Brau Kalimantan Timur. Sultan Hidayatullah, pusat pemerintahan beliau di Istana Guin Banjarmasin sekitar pada tahun 1570 sampai dengan 1590 Masehi. Sultan Hidayatullah, Sultan Banjar ketiga atau Raja Banjar ke-10. Di zaman Sultan Hidayatullah ini, hubungan dengan Kesultanan Pajang dan Kesultanan Mataram sangat erat karena salah seorang istri beliau anak Sultan Pajang. Pemerintahan di Kesultanan Banjar pada masa itu menjalankan peraturan berdasarkan menurut Al-Quran. Sultan Hidayatullah dan istri dan anaknya cucu Sultan Pajang berkunjung atau berlayar ke Pulau Jawa. Kesultanan Banjar diserang kolonial Belanda. Istana Kesultanan Banjar di Guin Banjarmasin terjadi banyak kerusakan karena diserang oleh meriam-meriam Belanda. Sultan Hidayatullah pulang ke tanah Banjar dan melakukan perjalanan dengan kolonial Belanda. Sultan Hidayatullah wafat hari Kamis 9 Ramadan 1003 Hijriah atau bertepatan 18 Mei 1595 Masehi, dimakamkan di Guin Banjarmasin. Sultan Banjar keempat, Sultan Musta'in Billah, masa pemerintahan beliau sekitar 1596 sampai dengan 1619 Masehi di Kayu Tangi Martapura dan berpindah-pindah. Istana Guin Banjarmasin selalu mendapat serangan kolonial Belanda dengan armada angkatan laut yang cukup kuat. Semua punggawa-punggawa Kesultanan Banjar pada saat itu bersatu untuk membabat habis kolonial Belanda di muara laut. Akan tetapi oleh Sultan Musta'in Billah tidak diizinkan karena akan menambah kerusakan di Istana Guin dan makam-makam ayah, kakek dan datunya, dan lebih banyak lagi memakan korban jiwa karena Istana Guin pusat pemerintahan, penduduknya padat sekali dan sudah menjadi kesultanan besar. Sultan Musta'in Billah selagi waktu kecil bergelar Pangeran Kacil, bergelar Nanang Sarang di suku Dayak Biaju di kampung ibunya, dan bergelar Raden Senopati ketika menjemput bapaknya Sultan Hidayatullah sewaktu disandra oleh Belanda di Mataram Pulau Jawa, dan bergelar Penembahan Marhum sewaktu tuanya karena Sultan sering berkhalwat di tempat-tempat nenek moyangnya raja-raja Banjar. Sultan Musta'in Billah mempunyai istri banyak sekali. 1 Ratu Agung binti Pangeran Demang atau sepupunya sendiri karena Pangeran Demang adik ayah Sultan Musta'in Billah. 2 Nyai Biang Lawai atau anak kepala suku Dayak Biaju atau sepupunya sendiri. 3 Nyai Rasmi dari Jawa. 4 Nyai Siti dari zuriat Sunan. Dari istri-istri inilah Sultan Musta'in Billah mendapatkan zuriat. Sultan Musta'in Billah mempunyai anak 5 orang. Sultan Ainatullah atau Ratu Agung, Pangeran Darat atau Pangeran Mahmud, Ratu Waringin atau Raja Kota Waringin, Pangeran Dipati Tuha memerintah di Banua, Raja Wahyu, zuriatnya Raja Pasir, Raja Lombok Nusa Tenggara Barat. Sultan Musta'in Billah mendirikan istana kecil di daerah Pemakuan sebagai benteng pertahanan dari serangan Belanda untuk mengalihkan perhatian kolonial Belanda agar tidak menyerang Istana Guin. Untuk menyelamatkan aset kesultanan, benteng ini ditepati punggawa-punggawa.
Sultan Musta'in Billah mendirikan lagi istana kecil di Batang Mengapan untuk ditempati pejabat-pejabat tinggi kesultanan dan mendirikan benteng-benteng. Sultan mendirikan lagi istana kecil atau benteng di Muara Tambangan, yaitu Teluk Alung, untuk ditempati istri-istri dan anak-anak sultan dan guru-gurunya. Sultan Musta'in Billah menunjuk pamannya sendiri, Raden Zakaria atau Pangeran Syekh Muhammad Suhud. Beliau sejak kecil belajar di Kesultanan Mataram untuk mendirikan sebuah masjid di Kesultanan Banjar Kerajaan Kayu Tangi di Paseangan. Masjid ini dijadikan tempat perdamaian dan untuk peribadatan, dan tempat ini diberi nama Martapura oleh Sultan Musta'in Billah. Sultan Musta'in Billah mengangkat seorang kiai dari Mataram untuk mengurus kota Martapura, dan kiai tersebut diberi gelar Kiai Martapura. Pemerintahan Sultan Musta'in Billah di Kayu Tangi Martapura berdasarkan hukum Islam 100% dan tegas. Sultan Musta'in Billah wafat hari Senin 14 Jumadil Awal 1028 Hijriah bertepatan 29 April 1619 Masehi. Usia lebih dari 100 tahun, dimakamkan di Sungai Tabukan Martapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar kelima, Sultan Ainatullah, pemerintahannya di Kesultanan Kayu Tangi Martapura pada tahun 1620 sampai dengan 1637 Masehi. Sultan Ainatullah bersama pamannya Raden Bagus atau Ratu Bagus atau Sultan Muhammad Aminullah yang lama tinggal di Jawa mendirikan balai raja atau istana di Sungai Gitano atau Kiai Tanu, dan Sultan Ainatullah dan pamannya tinggal bersama sebagai mangku bumi, diberi gelar dengan Kiai Tanu. Pemerintahan Sultan Ainatullah di Istana Kayu Tangi Martapura di Sungai Gitano aman dari serangan musuh kolonial Belanda, dikarenakan istana dikelilingi benteng-benteng peninggalan ayahnya untuk menahan serangan Belanda. Bekas istana di Kuin Banjarmasin dijadikan pusat perdagangan dan perdamaian dengan pihak Belanda. Sultan Ainatullah mempunyai istri 3 orang. Satu Ratu Timbak binti Raden Arya Papati dari Mataram, 2 Nyai Mastarah binti Haji Omar dari Pasir, 3 Dayang Putih dari suku Dayak. Sultan Ainatullah mempunyai 5 orang anak. 1 Sultan Sa'idillah atau Ratu Anom, 2 Ratu Gelang atau Pangeran Purba, 3 Ratu Bagus atau Pangeran Agung, 4 Ratu Lamak atau Pangeran Adipati Halid, 5 Ratu Antasari atau Pangeran Antasari. Sultan Ainatullah wafat hari Kamis 8 Rajab 1047 Hijriah bertepatan 26 November 1637 Masehi, dimakamkan di Sungai Gitano Martapura dengan gelar Ratu Agung dan Pangeran Dipati Tuha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-6, Sultan Sa'idillah memerintah di Kesultanan Banjar di Kayu Tangi Martapura di Sungai Gitano pada tahun 1637 sampai dengan 1642 Masehi dengan gelar Ratu Anom atau Pangeran Ratu kedua, karena beliau mendirikan istana dari batu dan ulin pertama kalinya dan bergelar Penembahan Darat karena beliau sultan yang ke-1 mendirikan istana di daratan, yaitu Keraton Martapura. Sedangkan sultan-sultan sebelumnya istana selalu di atas air. Sultan Sa'idillah seorang sultan yang alim, beliau banyak menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sultan Sa'idillah merasa jauh tempat istana kesultanan dengan masjid, karena masjid terlalu aman dan damai untuk beribadah, jauh dari istana karena terletak di Paseangan Martapura. Sultan Sa'idillah akhirnya mendirikan istana kesultanan yang baru di Keraton Martapura untuk lebih dekat beribadah di Masjid Kesultanan Banjar yang berada di Paseangan. Sultan Sa'idillah, sultan yang pertama memerintah di istana Keraton Martapura. Beberapa tahun setelah pindah dari Sungai Gitano ke Keraton Martapura, beliau wafat pada hari Sabtu 6 Zulhijjah 1051 Hijriah bertepatan 8 Maret 1642 Masehi, dimakamkan di samping istana Kesultanan Banjar di Keraton Martapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sultan Sa'idillah mempunyai istri 4 orang. 1 Ratu Putri Intan dari Mataram, 2 Nyai Wadan, 3 Nyai Raras, 4 Nyai Gadung. Sultan Sa'idillah mempunyai 3 orang anak. 1 Sultan Tahlilillah atau Raden Bagus atau Pangeran Batu Anom kedua, 2 Raden Basu atau Raja Tanah Bumbu pertama, 3 Pangeran Kesumalang.
Sultan Sa'idillah memerintah cuma 5 tahun karena anak-anaknya belum dewasa dan ikut kakeknya dari pihak ibu di Banjarmasin. Pemerintahan digantikan oleh adik Sultan Sa'idillah yang sebelumnya menjabat sebagai Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi Adipati Khalid, gelarnya Ratu Lamak atau Pangeran Ratu, menjabat Mangkubumi selama 17 tahun hingga anak-anak Sultan Sa'idillah dewasa dan menyerahkan tahta kesultanan kepada Sultan Tahlilillah. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-7. Sultan Tahlilillah memerintah sekitar tahun 1660 sampai dengan 1663 Hijri, 63 Masehi di Istana Kesultanan Banjar di Keraton Martapura dengan gelar Penambahan Batu kedua atau Pangeran Amrullah Bagus Kusuma. Sultan Tahlilillah, pemerintahan beliau berjalan cuma 3 tahun. Terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sepupunya sendiri, yaitu Pangeran Adipati Surya Winata atau Ratu Agung bin Sultan Agung. Pangeran Mangkubumi Adipati Khalid yang pada masa itu didukung kolonial Belanda di Banjarmasin. Kesultanan Banjar menjadi kembar. Sultan yang sah di Martapura, Sultan Tahlilillah, diserang pasukan Sultan Agung atau Pangeran Surya Winata dari Banjarmasin, dibantu pasukan Belanda. Sultan Tahlilillah terdesak dan berhasil melarikan diri bersama pasukan yang setia meninggalkan istana Keraton Martapura. Kesultanan Banjar pada tahun 1664 Masehi dikuasai oleh Sultan Agung bin Ratu Lamak atau Pangeran Ratu atau Pangeran Mangkubumi Adipati Khalid. Pemerintahan Kesultanan Banjar beralih ke Banjarmasin dan Martapura, istana keraton keadipatihan di bawah pengawasan kolonial Belanda Banjarmasin. Sultan Tahlilillah, Sultan Banjar yang sah di pengasingan selama 16 tahun. Beliau berhasil menghimpun kekuatan didukung raja-raja bawahan Banjar dan berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan Sultan Agung atau Ratu Agung yang dibantu oleh pihak Belanda karena kalah banyak pasukannya. Pertempuran berakhir damai karena ayah Sultan Agung atau Ratu Agung yang mendamaikannya. Pangeran Ratu atau Ratu Lamak atau Pangeran Mangkubumi, ayah dari Sultan Agung sebagai sesepuh Kesultanan Banjar dan sekaligus juga paman Sultan Tahlilillah, bisa mendamaikan anak dan keponakannya. Sultan Tahlilillah naik tahta lagi pada tahun 1680 sampai dengan 1715 Masehi di Istana Kesultanan Banjar di Keraton Martapura. Sultan Tahlilillah mempunyai istri 2 orang. Satu, Ratu Rubaidah binti Ratu Lamak atau Pangeran Ratu atau Pangeran Mangkubumi. 2, Nyai Salmiah binti Tuan Khatib. Sultan Tahlilillah mempunyai anak 3 orang. Sultan Tahmidullah, 2, Pangeran Mangkubumi Kusuma Dilaga, 3, Ratu Nur Hasanah. Sultan Tahlilillah inilah yang membawa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Istana Keraton Martapura. Beberapa tahun kemudian Sultan Tahlilillah wafat dan dimakamkan di samping Istana Kesultanan Banjar di Keraton Martapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-8. Sultan Tahmidullah memerintah sekitar tahun 1716 sampai dengan 1734 Masehi di Istana Kesultanan Banjar Keraton Martapura, digelar dengan Ratu Kusuma atau Penambahan Kuning. Sultan Tahmidullah, kekuasaan wilayah Kesultanan Banjar berkembang pesat. Beliau menempatkan anak-anak beliau di wilayah yang jauh dari Kesultanan Banjar untuk membuka wilayah keadipatihan yang baru dan menempatkan anak-anaknya sebagai raja wilayah atau keadipatihan. Sultan Tahmidullah mempunyai istri 2 orang. 1, Ratu Sa'adah binti Pangeran Mahmud. 2, Pangeran Ratu Mahmudah binti Pangeran Anja Majasakti. Sultan Tahmidullah mempunyai anak 6 orang. 1, Sultan Kuning atau Sultan Hamidillah. 2, Sultan Tamjidillah atau Penambahan Badrul Alam. 3, Pangeran Nurullah atau Pangeran Irang. 4, Pangeran Adipati atau Raja Pulau Laut. 5, Pangeran Antasari. 6, Pangeran Abdul Manaf. Sultan Tahmidillah ini yang merawat dan membesarkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kurang lebih 30 tahun dan mengirim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar di Mekah Al-Mukarramah. Setelah mengirim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Mekah untuk mengaji, tidak lama Sultan ini pun wafat hari Kamis 5 Rabiul Awal 1147 Hijriah bertepatan 5 Agustus 1734 Masehi, dimakamkan di samping Istana Kesultanan Banjar Keraton Martapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-9, Sultan Hamidillah memerintah di istana Sultan Banjar 1713 Masehi dengan gelar Sultan Kuning. Sultan Kuning menggantikan ayah beliau Sultan Tahmidullah yang telah wafat dan tertunda 10 bulan dikarenakan Sultan Kuning sakit. Pemerintahan selama ini dipegang Mangkubumi Pangeran Kesumadilaga. Sebagai Mangkubumi menjabat 10 bulan sebagai wakil sultan karena putra mahkota lagi sakit. Pangeran Kesumadilaga Mangkubumi adalah paman Sultan Kuning sendiri karena bersaudara dengan ayah Sultan Hamidillah atau Sultan Kuning. Sultan Kuning diangkat menjadi Sultan Banjar akhir bulan Zulhijjah. Setelah diangkat Sultan Banjar, Sultan Kuning menderita sakit lagi beberapa hari kemudian beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sultan Kuning wafat 2 Muharram 1148 Hijriah bertepatan 25 Mei 1735 Masehi, dimakamkan di samping istana Sultan Banjar di Keraton Martapura. Sultan Hamidillah atau Sultan Kuning mempunyai seorang istri yaitu Ratu Mas Ambar atau sepupunya sendiri. Mempunyai 4 orang anak, 1 Sultan Muhammad Aminullah, 2 Ratu Arfiah, 3 Pangeran Wiramanggala, 4 Pangeran Tahmid. Sultan Kuning digantikan adiknya sendiri putra mahkota kedua bergelar Sultan Tamjidillah dikarenakan putra Sultan Kuning belum dewasa. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-10, Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah adalah putra mahkota kedua menggantikan kakak dan ayah beliau yang wafat atas hasil musyawarah ketua sesepuh Kesultanan Banjar. Maka diangkatlah Sultan Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Suasana Sultan Banjar pada saat itu masih kurang stabil dikarenakan dalam 10 bulan ini 2 Sultan Banjar yang wafat. Beberapa tahun kemudian roda pemerintahan mulai bangkit dan stabil. Sultan Tamjidillah mengangkat Pangeran Wiranata sebagai Mangkubumi. Pangeran Wiranata Mangkubumi sepupu sekali dengan Sultan Tamjidillah karena ayah keduanya bersaudara. Sultan Tamjidillah bergelar Sultan Sepuh atau Penembahan Badrul Alam, memerintah pada tahun sekitar 1735 sampai dengan 1759 Masehi di istana Keraton Martapura. Pemerintahan Sultan Tamjidillah cukup disegani oleh pihak Belanda di Banjarmasin dikarenakan anak-anak yang laki-laki banyak menjadi raja-raja wilayah di Sultan Banjar dan anak-anak yang perempuan menjadi istri raja-raja bawahan. Sultan Tamjidillah inilah yang mengurusi keperluan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengaji belajar di tanah suci Mekah Al-Mukarramah selama kurang lebih 30 tahun. Sultan Tamjidillah mempunyai 2 orang istri, 1 Ratu Miah Mulia binti Pangeran Ahmad, 2 Nyai Sekarsari binti Galang atau kepala suku Dayak Kutai. Sultan Tamjidillah mempunyai 11 orang anak, 1 Sultan Tahmidillah, 2 Pangeran Mangkudilaga, 3 Pangeran Mangkunegara, 4 Pangeran Kesumayuda, 5 Pangeran Prabu Anom, 6 Pangeran Toha atau mertua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 7 Pangeran Aisyah, 8 Ratu Sara, 9 Pangeran Ibrahim, 10 Putri Sari Anjar Angsana, 11 Pangeran Mas'ud Brau. Sultan Tamjidillah wafat pada hari Rabu 12 Muharram 1178 Hijriah bertepatan 5 September 1764 Masehi, dimakamkan di samping istana Sultan Banjar di Keraton Martapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-11, Sultan Muhammad Aminullah bin Sultan Kuning adalah keponakan Sultan Tamjidillah. Masa pemerintahan beliau sekitar 1759 sampai dengan 1761 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah, putra almarhum Sultan Kuning yaitu Sultan Muhammad Aminullah, keponakan Sultan Tamjidillah sekaligus menantunya, meminta sebagian wilayah Sultan Banjar diperintah Sultan Muhammad Aminullah dan istrinya. Oleh Sultan Tamjidillah, Sultan Aminullah diberikan wilayah dari Banjarmasin, tanah laut, pulau laut di bawah pemerintahan atau pengawasan Sultan Muhammad Aminullah dan istrinya Putri Sari Anjar Angsana, anak Sultan Tamjidillah. Di Banu Walimah diperintah oleh Adipati Singasari menantu Sultan Tamjidillah. Sultan Tamjidillah menjadi Sultan Sepuh di istana Keraton Martapura. Sultan Muhammad Aminullah dalam pemerintahannya dibantu oleh Mangkubumi Kesultanan Banjar Pangeran Wiranata. Sultan Muhammad Aminullah pemerintahannya sering diwakilkan kepada Mangkubumi Pangeran Suryawinata dikarenakan Sultan sering sakit.
Sultan Muhammad Aminullah sering berobat ke Pulau Laut, ke tanah Dusun Dayak hingga wafatnya hari Senin 4 Rabiul Akhir 1175 Hijriah bertepatan 2 November 1761 Masehi, dimakamkan di kerajaan atau keadipatian Pulau Laut. Sultan Muhammad Aminullah meninggalkan 5 orang anak yang belum dewasa, sehingga pemerintahannya dipegang oleh Mangkubumi Pangeran Suryawinata. Pangeran Suryawinata Mangkubumi naik tahta menggantikan Sultan Muhammad Aminullah yang wafat dengan gelar Sultan Tahmidullah II, mengambil terah kakeknya Sultan Tahmidullah, mengambil terah pamannya Sultan Tahmidullah I. Sultan Tahmidullah II atau Pangeran Wiranata dalam pemerintahannya maju pesat. Sultan Tahmidullah II bekerja sama dengan pihak Belanda di Banjarmasin untuk mengurus sepertiga Kesultanan Banjar menjadi wilayah kekuasaan Sultan Tahmidullah II. Di Kesultanan Banjar di Istana Keraton Martapura, Sultan Tamjidillah pada tahun 1760 Masehi sebagai Sultan Sepuh. Sultan Tamjidillah mengangkat putra mahkota anaknya tertua menjadi Sultan Banjar, menggantikan beliau sebagai sultan. Sultan Keringkasan menakib Sultan Banjar ke-12, Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Terjadi ketegangan dengan pihak Belanda di Banjarmasin dengan pengangkatan Sultan Tahmidillah sebagai Sultan Banjar di Istana Keraton Martapura sekitar tahun 1764 Masehi. Pihak Belanda di Banjarmasin mendukung Sultan Tahmidullah II, Pangeran Suryawinata sebagai Sultan Banjar dan mendirikan Istana Kesultanan Banjar di Sungai Pangeran Banjarmasin. Pihak Belanda tidak mengakui pengangkatan Sultan Tahmidillah di Martapura. Pihak Belanda berunding dengan Sultan Sepuh atau Sultan Tamjidillah boleh mengangkat Sultan Tahmidillah di Martapura asalkan kerjasama dengan pihak Belanda di Banjarmasin, karena pihak Belanda ingin menguasai seluruh Kesultanan Banjar. Di akhir tahun 1764 ini, Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh wafat pada hari Rabu 12 Muharram 1178 Hijriah atau bertepatan 5 September 1764 Masehi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh di Martapura tidak mau bekerja sama dengan pihak Sultan Tahmidullah II yang didukung oleh pihak Belanda. Sultan Tahmidullah II di Banjarmasin merasa lebih tua dari Sultan Tahmidillah di Martapura, dikarenakan Sultan Tahmidullah II merina atau paman dari Sultan Tahmidillah. Sultan Tahmidullah II sepupu sekali dengan ayah Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, merasa kurang didukung sesepuh-sesepuh Sultan Banjar. Sultan Tahmidullah II kurang dukungan karena Sultan ini memakai terah pamannya Sultan Tahmidullah I, yang mana Sultan Tahmidullah I kakek dari Sultan Tahmidillah. Maka Sultan Tahmidullah II mengangkat dirinya bergelar Sultan Sulaiman Sa'idillah terah datunya. Jadi gelar Pangeran Suryawinata ada dua, satu Sultan Tahmidullah II, dua Sultan Sulaiman Sa'idillah. Dengan ketegangan ini terjadilah perang saudara antara paman dan keponakan. Di masa perang inilah para syarif, sayyid, guru sultan dibunuh Belanda. Di masa pemerintahan Sultan Tahmidillah di Keraton Martapura pada tahun 1772 bertepatan Ramadan 1168 Hijriah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tiba di tanah Banjar di Martapura. Pada tahun ini juga Sultan Tahmidillah sebagai Sultan Banjar mengangkat putra yang tertuanya sebagai sultan muda, yaitu Sultan Sulaiman Rahmatullah. Di tahun 1776 Sultan Tahmidillah mengundang pembesar-pembesar Kesultanan Banjar, adik-adiknya, raja-raja wilayah Kesultanan Banjar di Istana Kesultanan Banjar di Keraton Martapura, guru-guru sultan untuk membahas masa depan kesultanan yang telah disandera oleh Belanda dan Sultan Tahmidullah II atau Sultan Sulaiman Sa'idillah dengan keputusan sepihak yang menguntungkan pihak Belanda. Hasil musyawarah itu menyatakan perang dengan pihak Belanda dan memutuskan kesultanan yang sah berada di Martapura. Pada tahun 1778 Masehi, Sultan Tahmidillah, sultan yang sah,
mendapat dukungan dari sesepuh Kesultanan dan rakyat Banjar. Sultan Tahmidillah menjalankan roda pemerintahan mulai bangkit. Martapura mendapat kemajuan pesat, perdagangan, perkebunan, tambang di bidang agama. Pada tahun 1779 Masehi, Sultan meminta kepada gurunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis atau minta karangkan kitab yang diberi nama dengan kitab Sabilal Muhtadin. Dengan berkembangnya Sultan Banjar di Martapura, roda pemerintahan di Banjarmasin pun ikut bangkit dan menguntungkan kedua belah pihak. Sultan Tahmidullah II atau Sultan Sulaiman Sa'idillah di Banjarmasin mulai sedikit demi sedikit kurang mendapat dukungan pihak Belanda lagi. Sultan Tahmidillah di Martapura memberikan sebuah kampung yang diberi nama Dalam Pagar untuk dijadikan pusat mengaji berbagai ilmu kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sultan Tahmidillah menikahkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Ratu Aminah, keponakannya yang sendiri, yang mana Pangeran Toha ayah Ratu Aminah sudah wafat. Sultan Tahmidillah menjadi wali nikah Ratu Aminah dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena Pangeran Toha adik Sultan Tahmidillah telah berpulang ke rahmatullah terlebih dahulu. Sultan Sulaiman rahmatullah putra mahkota diisyaratkan oleh gurunya untuk mendirikan istana Kesultanan Banjar yang baru menuju arah matahari hidup ke arah timur. Hasil musyawarah sesepuh Kesultanan oleh gurunya ditunjuklah kampung Karang Intan untuk menghindari perebutan kota Martapura. Kota Martapura dijadikan tempat perdamaian dan tempat peribadatan sesuai wasiat Datuk Sultan yang terdahulu. Sultan Tahmidillah atau ayah Sultan Sulaiman rahmatullah mempunyai istri satu, Ratu Syarifah Aminah Banjarmasin, 2 Ratu Syarifah Rawah Maimunah, 3 Ratu Umi Suryani. Sultan Tahmidillah mempunyai anak beberapa orang, 1 Ratu Sekarsari atau Ratu Banun istri Sultan Abdurrahman Al-Qadri Pontianak. Sultan Sulaiman rahmatullah, Pangeran Muhammad, Pangeran Nata, Pangeran Daud, Ratu Ishaq, Ratu Salamah, Ratu Airmas, Ratu Mahmud, Ratu Tata, Ratu Muhyiddin, Ratu Pajang, Ratu Qasim, Ratu Halimah, Ratu Nata, Ratu Aminah. Sultan Tahmidillah mempunyai anak perempuan 12 orang, 7 orang anak yang perempuan menikah dengan habaib atau sayyid. Sultan Tahmidillah murid pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengaji di Dalam Pagar. Beliau mendirikan sebuah pondok di Dalam Pagar sebagai tempat istirahat Sultan setelah mengaji, dan beliau berwasiat kepada anak-anaknya apabila beliau wafat minta dimakamkan di Dalam Pagar di tempat pondok ketika Sultan selepas belajar dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berwasiat kepada anak cucunya untuk menghormati dan jangan menyakiti hati anak cucu gurunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membalas dengan mendoakan 7 turunan anak cucu Sultan Tahmidillah berberkat hidupnya. Sultan Tahmidillah memerintah sekitar tahun 1778 sampai dengan 1809 Masehi. Wafat pada hari Rabu 12 Rajab 1224 Hijriah atau bertepatan 23 Agustus 1809 Masehi. Dimakamkan di Dalam Pagar. Beliau bergelar dengan penembahan Dalam Pagar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-13. Sultan Sulaiman rahmatullah bin Sultan Tahmidillah naik tahta tahun 1808 sampai dengan 1824 Masehi. Sultan Sulaiman rahmatullah naik tahta 1 tahun sebelum ayah beliau wafat. Sultan Sulaiman rahmatullah sejak tahun 1801 membangun istana di Karang Intan sampai beliau naik tahta Kesultanan Banjar sekitar tahun 1808. Sultan Sulaiman rahmatullah membangun komplek istana bersama adik dan ipar-ipar beliau yang kebanyakan dari kalangan habaib atau sayyid dari Prambanan Jawa Tengah. Sekarang yang mana ipar-ipar sultan tersebut sebelumnya ikut berperang menghadapi Sultan Tahmidullah II di Banjarmasin. Sultan Sulaiman rahmatullah berhasil menyatukan keluarga besar Kesultanan Banjar yang saling berbeda pendapat karena adu domba fitnah kolonial Belanda untuk meruntuhkan Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman rahmatullah orangnya adil dan bijaksana. Beliau demikian karena belajar kepada gurunya terutama kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau banyak memiliki kitab-kitab hadis yang beliau minta belikan atau dipesankan kepada gurunya Mufti Haji Jamaluddin. Cerita ini atau kisah ini diambil dalam
kitab Mufti Haji Jamaluddin dan anaknya yang terbuat dalam kitab catatan sang guru Sultan. Sultan Sulaiman rahmatullah banyak mempunyai istri berjumlah 9 orang dan mempunyai anak berjumlah 24 orang. Sultan Sulaiman rahmatullah memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membangun kampung asal ibunya masing-masing. Maka zuriat Sultan Sulaiman menyebar anak cucunya di berbagai pelosok negeri Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman rahmatullah mempunyai putra mahkota yaitu Sultan Adam Al-Wathiq Billah. Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman rahmatullah inilah tuan guru besar atau sesepuh Kesultanan Banjar yang membawa kesejukan, kedamaian, Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpulang ke rahmatullah malam Selasa antara Isya dan Maghrib tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan 13 Oktober 1812 Masehi. Kembalilah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang kepada makhluknya. Awan mendung meliputi seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman rahmatullah merasa kehilangan yang tak dapat terlupakan. Dengan bimbingannya, Sultan menjalankan roda pemerintahan begitu damai, tentram dan sejuk. Sultan Sulaiman rahmatullah sebagai seorang murid seringkali meminta pendapat jika menemui kesulitan dalam berbagai hukum dan masalah. Dengan kehadiran anak cucu zuriat gurunya, Sultan pun merasa terobati karena zuriat guru beliau menjadi guru-guru di Kesultanan Banjar. Setelah wafatnya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, perubahan di negeri Banjar. Pihak Belanda di Banjarmasin mulai berani merongrong Kesultanan Banjar. Pihak Belanda kembali ingin menguasai Martapura. Sultan Sulaiman rahmatullah wafat pada hari Rabu 4 Rabiul Awal 1240 Hijriah bertepatan 27 Oktober 1824 Masehi, dimakamkan di samping Istana Kesultanan Banjar di Karangintan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-14, Sultan Adam Al-Wathiq Billah bin Sultan Sulaiman rahmatullah naik tahta di Sultan Banjar di Karangintan pada masa pemerintahan beliau sekitar tahun 1825 sampai dengan 1857 Masehi. Sejak meninggalnya Sultan Sulaiman rahmatullah, pemerintahan Sultan Adam di Karangintan berunding dengan guru-guru beliau. Rencana pemindahan Istana Kesultanan Banjar dari Karangintan ke Martapura dan atas restu guru-guru beliau, Istana Kesultanan Banjar berpindah ke Martapura sekitar tahun 1825 Masehi. Karena pada saat itu pihak Belanda ingin menguasai Martapura. Sultan Adam bersama guru-guru beliau dan anak cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berencana menegakkan ajaran agama dan menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Banjar. Maka hasil musyawarah itu, Sultan dan guru-guru beliau menyusun undang-undang yang akan diterapkan di Kesultanan Banjar pada tahun 1835 Masehi. Maka terbitlah undang-undang Sultan Adam dan termaktub dan diterapkan di Kesultanan Banjar. Sultan Adam mempunyai 5 orang istri dan 12 orang anak. Putra mahkota dari Sultan Adam yaitu Sultan Muda Abdurrahman. Sultan Muda Abdurrahman banyak sekali membantu ayah beliau dalam roda pemerintahan di Kesultanan Banjar di Istana Pesayangan Martapura. Sultan Adam memerintah di negeri Banjar, membawa rakyatnya hidup sejahtera dan menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Adam Al-Wathiq Billah dan anaknya Sultan Muda Abdurrahman tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Pada tahun 1849, Sultan Adam Al-Wathiq Billah mulai sakit-sakitan. Roda pemerintahan dijalankan oleh Sultan Muda Abdurrahman bersama saudara-saudaranya. Dan akhir tahun 1849 ini Sultan Adam Al-Wathiq Billah menyerahkan penuh Kesultanan Banjar. Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-15. Sultan Abdurrahman memerintah di Sultan Banjar di Pesayangan sekitar tahun 1849 sampai dengan 1852 Masehi, kurang lebih 3 tahun. Meski menjadi Sultan Banjar yang sah, Sultan tidak bisa naik tahta karena ayah beliau, Sultan Adam Al-Wathiq Billah masih ada. Sultan Abdurrahman sangat dicintai rakyat Banjar karena Sultan orangnya bijaksana dan ramah tamah. Sultan menghormati sekali kepada guru-gurunya, zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antaranya
Syekh Mufti Haji Jamaluddin dan Qadhi Haji Mahmud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pagatan. Sultan Abdurrahman orangnya keras terhadap Belanda. Beliau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan selalu ikut campur, urusan Kesultanan Banjar. Sultan Abdurrahman dengan terang-terangan menunjukkan sikap tidak senang dengan pihak Belanda dan selalu bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pihak Belanda. Di sekitar tahun 1852 Masehi, Sultan Abdurrahman menderita sakit. Sultan Adam Al-Wathiq Billah mulai cemas melihat keadaan anaknya yang menderita sakit. Pihak Belanda menyebarkan isu bahwa Sultan Abdurrahman termakan racun dan sakit mendadak. Sultan Abdurrahman akhirnya wafat karena sakitnya. Beliau wafat pada hari Jumat 13 Jumadil Awal 1268 Hijriah atau bertepatan 5 Maret 1852 Masehi, dimakamkan di samping Istana Kesultanan Banjar Pesayangan Martapura di depan rumah anaknya Pangeran Hidayatullah. Pemerintahan Kesultanan Banjar kembali dipegang oleh Sultan Adam Al-Wathiq Billah sebagai Sultan Sepuh. Pihak Presiden Belanda di Banjarmasin mendesak Sultan Adam agar mengangkat Sultan yang baru, pengganti Sultan Abdurrahman yang wafat. Pihak Presiden Belanda mulai terang-terangan ikut campur urusan Sultan Banjar. Pihak Belanda mulai mengadu domba, menebar fitnah untuk memecah belah anak cucu Sultan Adam Al-Wathiq Billah. Almarhum Sultan Abdurrahman meninggalkan 4 orang istri, 1 Ratu Salmiah atau adik Pangeran Antasari, 2 Nyai Aminah orang Cina, 3 Ratu Siti, 4 Nyai Halimah atau anak guru Sultan Abdurrahman. Almarhum Sultan Abdurrahman mempunyai 13 orang anak, di antaranya Pangeran Tamjid dan Pangeran Hidayatullah. Pihak Presiden Belanda di Banjarmasin mendukung Pangeran Tamjid, yang mana mama Pangeran Tamjid Nyai Aminah orang Cina Banjarmasin. Nyai Aminah istri almarhum Sultan Abdurrahman hanyalah selir, bukan orang pribumi. Pihak Kesultanan Banjar dan sesepuh-sesepuh kerajaan dan rakyat Banjar khususnya di Martapura mendukung Pangeran Hidayatullah, yang mana ibu Pangeran Hidayatullah Ratu Siti berdarah biru atau bangsawan. Sultan Adam Al-Wathiq Billah didesak oleh Presiden Belanda untuk mengangkat Pangeran Tamjid, yang mana Pangeran Tamjid bisa diajak kerjasama dengan pihak Belanda, sedangkan Pangeran Hidayatullah dengan terang-terangan tidak suka terhadap pihak Belanda. Sultan Adam Al-Wathiq Billah berpegang sesuai wasiat ayahnya, yaitu Sultan Sulaiman Rahmatullah, ketika Sultan Abdurrahman dikawinkan dengan Ratu Siti, ibu Pangeran Hidayatullah. Wasiat Sultan Sulaiman Rahmatullah, bila lahir seorang putra dari hasil perkawinan kedua cucuku ini antara Sultan Abdurrahman dan Ratu Siti, itulah pewaris tahta Kesultanan Banjar. Maka lahirlah seorang putra bernama Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah lahir, datuk beliau Sultan Sulaiman Rahmatullah masih ada atau belum wafat. Pangeran Hidayatullah lahir tahun 1822. Pada masa itu Sultan Sulaiman Rahmatullah berwasiat, gantiku Adam, ganti Adam cucuku Abdurrahman, ganti Abdurrahman buyutku Hidayat. Sultan Adam Al-Wathiq Billah sekitar tahun 1855 Masehi di Istana Kesultanan Banjar di Pesayangan Martapura menobatkan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar. Residen Belanda tidak terima atas penobatan itu. Residen Belanda Banjarmasin menobatkan Pangeran Tamjid di Banjarmasin. Kesultanan Banjar menjadi kembar, satu di Martapura yang sah, satu di Banjarmasin di residen Belanda. Pihak Belanda tidak terima penobatan Sultan Hidayatullah di Martapura. Pihak Belanda mengancam Sultan Adam dengan ancaman-ancaman. Ketegangan pun berlangsung lama. Akhirnya mau berunding Sultan Adam Al-Wathiq Billah. Pihak Residen Belanda mengakui Sultan Banjar adalah Sultan Tamjid dan Sultan Hidayat wakil atau sebagai mangku bumi saja. Di tahun 1857 Sultan Adam Al-Wathiq Billah mulai sakit-sakitan karena sudah terlalu tua.
Akhirnya Sultan Adam Al-Wathiq billah wafat hari Ahad 13 Rabiul Awal 1274 Hijriah bertepatan 1 November 1857 Masehi, dimakamkan di bumi Selamat Martapura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ringkasan manaqib Sultan Banjar ke-16, Sultan Hidayatullah bin Sultan Abdul Rahman. Pemerintahan beliau sekitar 1857 Masehi sampai dengan 1862 Masehi di Kesultanan Banjar di Istana Pesayangan dengan gelar Sultan Berjubah Kuning. Sultan Hidayatullah lahir di Istana Mangkubumi Keraton Martapura sekitar tanggal 17 Safar 1239 Masehi. 17 Safar 1239 Hijriah bertepatan tahun 1822 Masehi. Genap usia 40 hari, diberi nama oleh datuknya Sultan Sulaiman rahmatullah dengan nama Andarul Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah dibesarkan hingga berusia 8 tahun di Istana Mangkubumi Keraton Martapura. Pada usia 8 tahun hingga dewasa, Pangeran Hidayatullah tinggal di Istana Pesayangan Martapura bersama ayahnya Sultan Muda Abdul Rahman sebagai putra mahkota. Pangeran Hidayatullah di istana diajarkan mengaji Al-Quran kepada guru-guru istana, di antaranya itu Syekh Muhammad Amran, Syekh Abdul Qadir dan Syekh Haji Mahmud. Di usia dewasa Pangeran Hidayatullah menuntut ilmu di pondok dalam pagar. Kadang-kadang beliau bermalam dan kadang-kadang beliau pulang pergi dari Istana Pesayangan dalam pagar menaiki kuda. Guru-guru Pangeran Hidayatullah di dalam pagar Syekh Ahmad Nawawi, Syekh Muhammad Abdul Hasan, Syekh Syafawi, Syarifah Siti Rahmah. Guru pendamping Pangeran Hidayatullah Syekh Ahmad Qasasi, Syekh Abdul Malik. Guru di bidang kenegaraan Syekh Ali Maskur, Syekh Mahmud, Syekh Muhammad Qahari. Pada tahun 1849 ayah Pangeran Hidayatullah Sultan Abdul Rahman naik tahta. Segala tindakan Pangeran Hidayatullah selalu diawasi Residen Belanda. Sultan Hidayatullah mempunyai 13 orang istri dan 16 orang anak. Sultan Hidayatullah di Istana Kesultanan Banjar di Pesayangan Martapura oleh Residen Belanda Banjarmasin sebagai Mangkubumi atau wakil sultan saja. Residen Belanda di Banjarmasin dengan Sultan Tamjid kurang disukai rakyat Kesultanan Banjar. Rakyat Kesultanan Banjar lebih suka dengan Sultan Hidayatullah, orang yang merakyat, ramah tamah dan bijaksana, karena Pangeran Hidayatullah selalu bergaul dengan rakyat Banjar semasa sekolahnya di dalam pagar. Sekitar tahun 1858 Masehi, Sultan Hidayatullah mulai menyusun rencana. Sultan mengumpulkan demang-demang Dayak, temenggung-temenggung Dayak, pembakal-pembakal, penghulu-penghulu dan raja-raja bawahan, tetuha-tetuha kampung dan guru-guru beliau untuk menyusun rencana perang melawan Residen Belanda. Sultan Hidayatullah mengundang semuanya bertepatan dengan haul ayah beliau Sultan Abdul Rahman yang ke-7, sehingga pihak Residen Belanda di Banjarmasin tidak curiga setelah selesai haul ayahnya Sultan Hidayatullah. Tengah malam beliau mengadakan rapat besar dan mengangkat panglima-panglima perang di daerah masing-masing dan dibekali Sultan Hidayatullah dengan diberi emas dan permata untuk membangun pasukan masing-masing daerah panglimanya. Pangeran Antasari, Paman Sultan Hidayatullah memimpin wilayah tengah, Demang Lehman wilayah timur, Pangeran Muhammad Aminullah cucu Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari wilayah utara, Temenggung Jalil wilayah Benua Lima. Keempat orang ini dengan mengatur panglima-panglima kampung-kampung wilayah pedalaman. Pemberontakan mulai terjadi di mana-mana melawan benteng-benteng Belanda. Pada tanggal 29 April 1859 terjadi pecah perang Banjar. Pertempuran terjadi di mana-mana di wilayah Kesultanan Banjar. Residen Belanda di Banjarmasin akhirnya mengasingkan Sultan Tamjid ke Betawi bersama anak istri menantunya karena ketahuan membantu Sultan Hidayatullah. Sultan Tamjid mulai sadar bahwa dirinya diadu domba dengan saudaranya sendiri, dan Sultan Tamjid menyerahkan banyak senjata kepada Sultan Hidayatullah dan akhirnya Sultan Tamjid dibuang ke Betawi. Perang Banjar berlangsung dahsyat. Sultan Hidayatullah ikut perang Banjar hanya 4 tahun. Beliau ditipu
oleh orang dekatnya dan akhirnya diasingkan ke Pulau Jawa di daerah Cianjur, Jawa Barat. Sultan Hidayatullah di pengasingan kurang lebih 43 tahun. Sultan Hidayatullah wafat pada hari Kamis jam 4 sore 2 Ramadhan 1322 Hijriah bertepatan 10 November 1904 Masehi, dimakamkan di Cianjur, Jawa Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai syuhada, dan Allah taala lapangkan kubur-kuburnya, dan Allah taala masukkan ke surga Firdaus bighairi hisab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dapat mengambil iktibar dari perjalanan Sultan-Sultan Banjar, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini Allah taala kumpulkan kita bersama datuk-datuk kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولياء العلماء والصالحين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وينبغي بأسرار والخصوصية وكرامة من الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنى عليك نفسك فلك الحمد حمد الله والحمد اذا رضي والحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الماء لا اله الا يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض
وأنت خير وارثين. اللهم آتِ بمحض فضلك وجودك ورحمتك ثم قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وثابت كاللحو سيدنا ونحن شفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا محمد الإمام مهاجر الله وعيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ العظيم الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي مولى الدبيلة وابنها المقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السكار والحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وابنها الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدنا الإمام الفخر الشيخ أبو بكر بن سالم عاقل بن سالم والحبيب أحمد محمد الحبسي وصاحب الشيخ الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرشة والحبيب يوسف بن عبد الحسن ثم إلى كل أنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ عبد الله بارس ثم إلى رسول الإمام القطب بن الرشاد وقصد البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن الحداد وأصول فرز الإمام عارف بالله القطب الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصوله وفرع وتلامذة من سيدنا الحبيب أبي بكر محمد السقاف وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد محمد السقاف وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح كافة أولياء الكونين أجمعين مهما كانوا وكان أرواحهم ثم إلى الشيخ عبد القادر الجلالاني ثم إلى الشيخ محمد الكريم القادر أسرا سمى المدني وثم إلى خليفة جدنا الشيخ محمد راشد بن عبد الله البجري وثم إلى شيخنا هجر مشهور أنور بن إسماعيل ثم إلى روح من اجتمعنا هنا من أجلك والسبب سلطان عبد الرحمن بن سلطان عدم الوثيق بالله ثم إلى سلطان سوريا ثم إلى سلطان رحمة الله ثم إلى سلطان هداية الله ثم إلى سلطان مستعان بالله ثم إلى سلطان عناية الله ثم إلى سلطان سعيد الله ثم إلى سلطان تهل الله ثم إلى روح سلطان تحمد الله ثم إلى روح سلطان حمد الله ثم إلى روح سلطان تمجيد الله ثم إلى روح سلطان من الله ثم إلى سلطان تحمد الله ثم إلى روح سلطان سليمان رحمة الله ثم إلى روح سلطان آدم الواثق بالله ثم إلى سلطان هداية الله ووصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل الله مثل ذلك من إليهم اللهم اجعله يسعى اللهم اجعله نورا يسعى وتولى بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وبلغوا به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزله وأوفر وثقل به موازينهم الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم بعندك على الدرجات واخلقهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنات والعقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمل والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم تضرعنا وجبر كسارنا واقبل دعانا واختم الصالحات أعمالنا وعمرنا على الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في قبره وتخذ على ذره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عن انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لمن بر علينا حسبنا الله لمن
حسدنا حسبنا الله لمن كان لنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليك أنبنا اللهم بعلمك استغوينا وبنورك اهتدينا بلطفك ارتجينا بفضلك استغنينا وبك نافك ارتجينا بك أصبحنا وبك أمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب لك يا حنان يا منان نسألك بفضلك الأمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك آمنا واقضنا شر ما همنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ترحمنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحمن الرحيم اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا مع الراحه من عبد الله رب العالمين اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه بالعمر وصحه بالجسم وسعه بالرزق وطوبه قبل الموت وشهاده عند الموت وشهادة عند الموت وشهادة يا الله عند الموت ومغفرة بعد الموت وعند الحساب وأمن من العذاب ونصيبا من الجنة ورجعنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيد يا حاضر يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب العالمين تقبل الله منكم